Welcome back guys. Sekaranglah saatnya kita akan ke mode musical exercise. Jadi sekarang kita akan aplikasikan teori-teori yang udah kita pelajari nih. Karena kadang-kadang teori itu awalnya gampang saat dipelajari, tapi setelah praktek dan ada pada kondisi yang berbeda, kita jadi pusing lagi. Jadi ayo guys, hari ini kita praktek tentang penerapan skills. By the way, kalau kalian butuh catatan lengkap tentang skill, di video kemarin gue udah bahas skillnya guys. Ada 9 skill yang bisa kalian tulis, meskipun sebetulnya ini bisa jadi 10 sih. Soalnya blue skill yang kemarin itu ternyata adalah blue skill minor guys. Oke, pokoknya kalian tinggal tambahin satu lagi skillnya, dan jangan lupa skill patternnya bisa kalian gambar kayak gini ya. Udah sih gitu doang. Jadi kita balik lagi ke topik utamanya guys. Nah, kebetulan teman-teman kita udah nanya duluan beberapa waktu yang lalu nih. Kayaknya kita akan sekaligus bahas juga di sini karena topiknya juga nyambung guys. Pertama ada pertanyaan dari Bang Daro ini Pamungkas. Bang, gimana sih saat mengeksekusi sebuah melodi? Misalnya jika kita ada di tangga A mayor. Soalnya saya cuma bisa kuncinya aja. Terus dia juga nambahin kalau dia itu tahu nadanya tapi susah untuk main melodinya. Jadi kalau gue simpulin, Bang Daro ini pengen bikin melodi tapi belum tahu caranya. Dia cuma tahu kunci-kunci gitarnya aja. Selanjutnya ada juga dari Bang Indra Ramadan. Tips latihan memindahkan apa yang kita dengar menjadi sebuah nada itu gimana ya? Dia juga nambahin, misalnya mau aransemen lagu sederhana dan nyari melodi gitarnya. Nah, otomatis kan nada yang kita dengar itu kita bisa tuangin ke nada gitarnya. Nah, itu tips latihannya gimana? Nah, kalau Bang Indra juga sama sih ya. Dia pengen mengkreasikan melodi yang nanti mungkin bisa dipakai saat aransemen. Oke, jadi permasalahan utama dari dua pertanyaan ini mengacu pada hal yang sama, yaitu metode untuk mengkreasikan melodi berdasarkan apa yang kita dengar, ditambah cara melatih otak atau kemampuan kita dalam mengkreasikan sebuah melodi. Oke, kita mulai guys. Jadi pada dasarnya, sebuah lagu itu kan ada kuncinya dan bagiannya ya, mulai dari intro, verse, dan sebagainya. Nah, kita juga isi bagian-bagian itu pakai melodi yang salah satunya bisa pakai gitar. Biasanya bagian melodi itu ada pada intro, interlude, dan outro. Nah, sekarang kita akan coba bikin melodi di bagian interlude-nya aja ya. Soalnya ini sering banget dipakai buat sesi melodi sih. Kalau gak ada panduannya, kita bingung kan bikin melodi itu harus gimana dulu nih. Nah, dalam hal ini, scale berperan untuk menseleksi atau memilih nada yang mana aja sih yang harmonis dengan kunci gitarnya. Karena scale itu membingkai nada-nada yang harmonis dengan chord dalam satu oktav. Jadi biasanya ada 7 nada ya. Dan kita nanti bikin seperti ini. Ini adalah perluasan scale-nya. Biar nadanya banyak, tapi masih dalam scale yang sama. Misalnya kita punya lagu yang kuncinya A, D, B minor, E. Dan inilah scales yang bisa kita gunakan. Nah, kenapa saat kunci A mayor itu pakainya scale A? Karena kuncinya juga kan A. Terus kenapa scale mayor? Karena kunci A-nya juga berupa mayor. Bukan minor, bukan diminis, atau yang lainnya. Dan kenapa diatonik? Nah, kalau ini sih kalian bisa pilih diatonik, pentatonik, blues, atau yang lainnya. Ini bisa disesuaikan. Tapi diatonik ini adalah scale yang paling umum dipakai dan cocok banget di genre-genre seperti pop, akustik, dan semacamnya. Jadi untuk chord lainnya juga kita akan pakai diatonik aja ya. Nah, berdasarkan formula dari scale mayor dan scale minor ini, maka berikut ini adalah urutan nadanya guys. Nah, perihal gimana formula ini bisa terbentuk, kita udah bahas di video-video sebelumnya kok. Kalian tinggal lihat di playlist aja ya. Nah, kalau gini kan enak ya. Kita udah ada patokannya nih. Nada mana aja yang bisa dipakai saat lagi genjreng kunci A, D, B minor, dan E. Gitu guys, selanjutnya kita akan mulai bahas cara mengkreasikan melodi, dan dalam hal ini kita akan dibantu dengan scale. Oke, penerapan dasar scale itu sebetulnya sederhana guys. Pertama, tentukan kunci gitarnya, lalu terapkan scale-nya untuk masing-masing kunci ini. Udah gitu aja penerapannya. Cuman yang bikin ribet itu, ketika jenis chordnya yang nggak biasa, misalnya pakai extended chord, atau misalnya ada kunci yang pakai diminished, suspended, atau yang lainnya. Nah, hal-hal ini akan mempengaruhi warna atau suasana dari progresi dan lagu secara keseluruhan. Jadi nanti scale yang dipilihnya juga harus menyesuaikan. Nah, dalam hal ini biasanya juga dibantu sama moods. Nanti kita akan bahas tentang moods ya. Dan banyak lagi sih hal-hal yang bisa bikin ribet saat membahas scale. Kalau gua bahasin satu persatu, ini sih bisa lebih panjang guys. Jadi kita bahas yang dasar dulu aja ya. Lagian ini juga baru pertama kali bahas penerapan scale.
Nah, sekarang misalnya kunci gitar yang mau kita pakai itu kan A, D, B minor, dan E. Di sini kita harus tahu dulu masing-masing dari A, D, B, E ini ritmenya itu kayak gimana sih. Kita coba ritme dan strummingnya kayak gini aja guys. Nah, di sini ADBE ini masing-masing punya 8 ketukan. Ini fungsinya biar memperjelas. Kalau kita itu punya 8 ketukan buat scale A, 8 ketukan buat scale D, begitupun buat scale B minor dan E. Selanjutnya, scale itu kayak gimana sih? Nah, kita bisa lihat berbagai scale pattern yang udah kita tulis kemarin. Di sini kan ada C mayor diatonik nih. Berarti kalau A mayor diatonik, posisinya bakalan jadi gini. By the way, pola ini hanya sebagai metode mengingat urutan scale ya, bukan bentuk baku, karena scale itu dinamis guys. Jadi di dalam penerapannya, scale ini akan diperluas, supaya saat meracik melodi, kita bisa menggunakan berbagai nada, tapi masih ada dalam lingkup scale yang sama. Jelas ya? Nah, kalau udah ada kuncinya, ada ritmenya, ada scale-nya, baru deh kita mulai meracik atau ngulik sendiri melodinya guys. Langkah pertama saat meracik melodi, kita bagusnya rekam dulu. Yang penting, ini nanti dipakai buat pengiring saat ngulik melodinya. Jadi kalian rekam dulu minimal 2 kali pengulangan. Nah, kalau udah direkam, kita putar sambil nyobain scale-nya. Tujuannya biar kita tahu nadanya itu kayak gimana. Oke, kita coba ya. Nah, sekarang udah ada gambaran kan nadanya itu kayak gimana? Tapi, kalau kita secara acak ngulik kombinasi nada-nada di scale ini, ya ujung-ujungnya malah bingung lagi kan? Mau mulai dari mana coba? Jadi minimal biar ada panduannya, kita akan manfaatkan triad guys. Triads ini adalah 3 nada utama yang berperan sebagai pembentuk kunci. Di dalam scale, triad untuk kunci mayor itu dibentuk oleh nada ke-1, ke-3, dan ke-5. Jadi kalau A mayor itu dibentuk oleh nada A, cis, dan E. Sedangkan kalau kunci minor terbentuk dari nada ke-1, lalu nada ketiga yang diturunin setengah langkah, dan nada kelima. Jadi kunci B minor itu dibentuknya sama nada B, D, dan F crash. Nah, kalau kita ngulik melodi dan berputar-putar di antara nada-nada ini, biasanya melodinya itu udah pasti masuk guys. Kita contohin ya. Nah, kayak gitu tuh. Terus selain pakai triads, kita sebetulnya juga bisa pakai modes. Tapi ini bakal panjang guys, sumpah. Jadi modes ini akan kita bahas lain kali aja deh. Selanjutnya, saat ngulik melodi, kalian juga harus perhatikan hal-hal seperti kombinasi teknik, intensitas melodi, dan kalian juga harus perhatikan transisi antar chord-nya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama untuk kombinasi teknik. Nah, kalau gak mau monoton, kalian bagusnya belajar mengkombinasikan atau memvariasikan teknik-teknik pickingnya guys. Jadi jangan terpaku sama teknik yang itu-itu aja. Kalian bisa lihat di video sebelumnya, ada 15 teknik picking yang bisa kalian pakai. Terus intensitas melodi. Di sini kalian juga harus tentukan, apakah kalian mau bikin isian melodi yang longgar, jadi melodinya itu dikit-dikit tapi pas sama ketukannya, atau mau bikin melodi yang bertubi-tubi dan skillful. Terakhir, perhatikan juga transisi antar chordnya. Karena ini juga penting nih, ketika mulai dari satu chord, lalu pindah ke chord yang lain, scale-nya juga akan pindah tuh. Jadi flow atau alur melodinya itu harus kalian sesuaikan, biar tetap harmonis sama kuncinya. Nah, jadi itu tuh tahap-tahap mengkreasikan melodi. Sekarang, gimana cara melatih otak atau kemampuan kita biar saat mendengarkan lagu atau progresi chord, kita bisa ngiringin pakai melodi. Nah, caranya,
Pertama, kenali dulu masing-masing dari kuncinya. Kayak tadi tuh, kan ada minor, mayor, terus ada juga diminished, suspended, augmented, atau chord extended. Masing-masing dari chord ini bisa aja menggunakan scale yang beda juga. Terus kalian juga cobain scale-scalesnya. Kira-kira mana dari scale itu yang kalian dengar nyambung dan enak buat didengar. Kalau dirasa udah bagus, mulai deh kalian secara spontan picking tipis-tipis, gak apa-apa salah juga. Yang penting, kalian ikuti irama dan nadanya. Nanti sedikit demi sedikit bakal ketemu tuh pola yang menurut kalian menonjol atau khas buat dipakai sebagai melodi. Atau kalian juga bisa ngikutin lagu yang udah jadi. Tapi jangan cuma satu genre aja ya, soalnya beda genre, biasanya beda juga tuh pola melodinya. Belajar dari genre yang berbeda itu bermanfaat banget buat membangun sumber inspirasi kalian biar lebih kreatif saat mengkreasikan melodi-melodinya. Oke deh, kayaknya gitu aja buat hari ini. Panjang ya bahasannya. Ya, semoga bermanfaat deh. Oke deh, kalau mau yang ada ditanyain, silahkan ketik di kolom komentar guys. Jadi makasih udah nonton. See you later guys.